Mengapa latihan menahan nafas itu penting ya? Nah, tapi ini jadi teman-teman ya, sebelum saya masuk ke sana, latihan menahan nafas itu sebenarnya sangat baik. Fungsi secara spiritual itu begini ya. Ini fungsi secara spiritual. Ini saya hanya menyampaikan, tetapi saya beri tahu resikonya sehingga teman-teman kalau nggak lakukan ya nggak apa-apa. Ya. Jadi menahan nafas itu ada dua, Mas Jawair, caranya ya. Satu itu penting sebenarnya ya. Jadi makanya ada latihan tahan nafas ini secara ilmiah ya. Untuk memperbaiki psikologis kita itu tahan nafas kotak, nafas kotak 4. Masih bernafas, nafas akan menjadi wadahnya zikir. Jadi wadah zikir itu gini, Mas. Karena ini penting ya. Nah ini, Mas. Ini nggak saya tulis di sini ya, nggak saya tulis di sini karena ini sangat fisiologis. Gini, nah ini indah ya. Nah makanya itu sebenarnya mungkin dulu teman-teman atau Mas Zawahir mungkin membayangkan zikir nafas itu gimana sih caranya zikir dengan nafas. Tapi sebenarnya rasa sunyi atau sendiri itu sering ditakuti kan, paling takut kan. Terutama anak-anak remaja, Mas. Anak-anak remaja itu kalau nggak punya teman, mereka kebanyakan merasa menderita, merasa tidak nyaman. Padahal sebenarnya kalau kita masuk ke dunia hakikat, kita nggak pernah sendiri. Setiap hari kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di ngaji panduan praktis zikir nafas. Ya. Hari ini di episode 9. 10 apa 9? 9 dong. 9, oke. Ya kalau salah ya maaf. Ya nggak apa-apa. Baik. Sebelum kita melanjutkan ngaji panduan praktis zikir nafas, jadi saya mengingatkan lagi pada teman-teman, bagi yang belum membeli atau belum mendapatkan panduan praktis zikir nafas ini, segera sih ya, terserah Anda mau beli atau tidak, terserah ya, karena untuk promo di bulan kemarin Oktober sudah akan terakhir di hari Kamis itu ya, besok ya, terakhir dari Kamis. Dan akan mendapatkan bonusnya e-book pemecahan masalah cara sufi dalam bentuk e-book ya. Tapi jika berminat untuk membeli dalam bentuk fisik seperti ini, bisa menghubungi admin untuk mendapatkan potongan vouchernya jika sudah membeli ini ya. Baik, hari ini kita akan melanjutkan poin berikutnya apa? Mengenai nafas sebagai starting point zikir. Nah ini ya, kita akan masuk ke membahas tentang nafas ya. Ya baik, silahkan teman-teman buka halaman 8 ya. Kita akan mulai membahas tentang nafas sebagai starting point. Starting point itu titik awal. Titik start. Mengapa pakai nafas itu? Nanti kita jelaskan ya. Kita bongkar. Ya baik. Saya baca ya. Nafas adalah anugerah tak ternilai, sebuah jembatan vital yang kerap kita abaikan. Mas Jawir pernah ngitung nafasnya berapa kali sehari? Belum pernah. Ya, sehari apalagi? Saya juga nggak pernah, hanya ngitungnya rata-rata aja. Nah, manusia itu bernafas kurang lebih 20.000 sampai 25.000, Mas. Sehari? Banyak banget. 20.000 sampai 25.000 kali bernafas. Dan itu sering kita abaikan seakan-akan itu hal biasa. Yang baru tahu betapa bermaknanya nafas ya kalau pas sesak nafas. Atau pas, makanya gini Mas Jawir, mengapa latihan menahan nafas itu penting ya? Nah, tapi ini jadi teman-teman ya, sebelum saya masuk ke sana, latihan menahan nafas itu sebenarnya sangat baik. Fungsi secara spiritual itu begini ya, ini fungsi secara spiritual. Kalau kita menahan nafas, kan ada keinginan bernafas. Lalu kita menyadari betapa pentingnya nafas itu. Iya kan? Nah kalau pas begini biasa kan kita nggak pernah menyadari. Coba teman-teman latihan menahan nafas ya. Lalu teman-teman merasakan sampai betul-betul ingin bernafas, ditahan sampai ingin bernafas. Nanti kan merasakan betapa nikmatnya nafas itu. Nah tapi ini ada tapinya. Tapi. Latihan menahan nafas itu beresiko. Ya ini saya hanya menyampaikan, tetapi saya beri tahu resikonya sehingga teman-teman
kalau nggak lakukan ya nggak apa-apa ya. Jadi menahan napas itu ada dua Mas Jawair caranya ya. Satu, menahan napas penuh. Kedua menahan napas kosong. Gimana? Nah, ya ini ya sudah, nanti pokoknya kan ngajinya pelan-pelan kan? Ya, pelan-pelan sambil belajar lah. Jadi kalau Mas Jawair tahan nafas, kan nafas itu ada dua, inhalasi, tarik nafas, lalu ada eksalasi ya. Nah, ada inhalasi, ada eksalasi. Nah, ada orang menahan nafas, latihan menahan nafas setelah inhalasi Mas. Jadi tarik nafas, ya, lalu tahan nafas. Nah, itu namanya tahan nafas penuh. Oh, karena udah penuh keisi. Nah, penuh baru ditahan. Iya. Lalu ada orang menahan nafas kosong. Jadi tarik nafas, lalu hembuskan. Nah, setelah kosong tahan nafas. Nah, ada dua pilihan. Yang paling berisiko itu yang tahan nafas kosong ya. Yeah. Jadi kalau teman-teman nanti mau latihan itu tahan nafas penuh. Kalau tahan nafas kosong hati-hati. Ya, kadang-kadang nanti ada yang pusing, ada yang nggak enak rasanya. Cuma tadi saya sampaikan kalau teman-teman nggak percaya betapa nikmatnya nafas, coba. Kalau nggak percaya, kalau sudah percaya nggak usah coba. Nah, itu fungsinya beda-beda Mas. Kalau Mas Jawahir kepengen fokus, konsentrasi, kepengen belajar nih, tahan nafasnya pas penuh, tahan nafas penuh. Tapi kalau Mas Jawahir ingin merasakan nuansa-nuansa spiritual, tahan nafas kosong. Nanti insya Allah akan kita bahas ya lain waktu. Kalau enggak di konten zikir nafas ya di konten yang lain ya. Nah, itu penting sebenarnya ya. Jadi makanya ada latihan tahan nafas ini secara ilmiah ya. Untuk memperbaiki psikologis kita itu tahan nafas kotak, nafas kotak 4 detik tarik nafas lalu tahan. Baru hembuskan nafas 4 detik lalu tahan. 4 detik lagi baru tarik nafas. Itu 4. Itu ada tahan nafasnya. Tapi kalau di kita jarang, mungkin belum pernah saya ada tutorial tahan nafas ya Mas ya. Karena memang berisiko itu. Jadi kita nggak ngajarin apalagi kalau yang tahan nafas kosong Mas. Itu agak berisiko. Mungkin kita sempat mungkin sesekali ya, tetapi yang sangat ringan. Ringan itu 2 ringan. Iya. Sampai 4 tuh ringan Mas. Tapi ada yang 8. Berarti berapa? 32 detik. Berarti semenit cuma 2 kali nafasnya. Itu agak berisiko. Kalau teman-teman ingin latihan pelan-pelan ya, sambil diamati rasanya enak apa enggak. Nah, kalau ada rasa enggak nyaman, hentikan itu. Itu tadi saya hanya sampaikan kita sering mengabaikan betapa nafas itu sangat indah gitu loh. Makanya gampang ya bahasa Jawanya itu. Kita itu kadang-kadang cuma nafas dok. Coba tahan nafas. Kita baru tahu betapa berharganya dan betapa nikmatnya bernafas itu. Coba waktu pandemi kemarin. Nah, ya, waktu pandemi itu kan ada yang misalnya sesak nafas, itu kan baru ngerasain ya. Lebih dari sekedar biologis, nafas sejatinya adalah wadah zikir, dikasih garis bawah. Itu nanti akan saya ulang-ulang terus. Nafas itu adalah wadah zikir yang paling fundamental dan selalu tersedia. Maksudnya akan terus ada, kan nafas terus. Ya kan? Nggak nafas. Ya kalau sudah nggak bernafas ya nggak perlu wadah. Zikirnya kan sudah langsung. Zikir di alam qudsiah ya. Tapi kalau masih bernafas, nafas akan menjadi wadahnya zikir. Jadi wadah zikir itu gini Mas. Nah, mungkin teman-teman akan sangat sering mendengar mengapa nafas itu saya beri istilah wadah zikir. Saya mau jelaskan Mas. Nanti ini satu paragraf tok nggak apa-apa lah ya. Karena ini penting ya. Nah ini Mas. Ini nggak saya tulis di sini ya. Nggak saya tulis di sini karena ini sangat fisiologis. Gini. Nah ini. Kalau zikir sudah saya sampaikan kemarin, zikir itu ke dada, ke kolbu. Alam nasroh laka sodrok. Ya, jadi zikir itu ke bawah. Kalau ke atas namanya mikir. Jadi zikir ke bawah. Oleh karena itu agar kita lebih mudah zikir itu dibawa ke bawah, maka bawalah dengan nafas karena nafas itu sensasinya ke bawah. Iya kan? Coba tarik nafas. Perut maju ya. Jadi ingat-ingat ya paling bagus nafas itu tarik nafas perut maju. Hembuskan nafas perut mundur. Kalau untuk urusan spiritual, kalau untuk urusan energi mau
mecah botol, apa namanya batu bata, itu beda lagi nafasnya. Ini kan kita belajar spiritual ya. Jadi waktu tarik nafas, kita akan merasakan bahwa nafas itu akan turun. Sehingga kalau zikir kita bareng ke nafas atau zikir diwadahi nafas, maka zikir akan lebih mudah dirasakan di rongga dada kita. Nah gitu ya. Makanya saya sebut wadah. Nafas adalah wadahnya zikir gitu. Yaitu karena nafas harus ke bawah, zikir harus ke ruang dada. Iya, ke soder. Nah, ke soder atau ke ruang dada, bukan ke atas. Kalau teman-teman berzikir tidak dibarengkan nafas mungkin bisa. Mungkin bisa Mas kalau sudah biasa zikir ya. Tetapi untuk para pejalan yang baru atau yang ingin lebih terasa betul zikirnya, itu dibarengkan nafas. Zikir itu. Dan lagi begini, saya sering memberi ini maknanya, ini aspek maknawiyah ya Mas ya. Kalau kita bernafas ini ngambil oksigen nih. Ya ngambil oksigen masuk ke hidung. Oksigen lalu masuk ke ini namanya apa kalau bahasa sederhana tenggorokan. Ada trakea lah namanya trakea. Lalu ada bronkus. Bronkus itu menyabang dua gini. Lalu dari bronkus masuk ke bronkiolus. Ke bronkiolus atau ke paru lah gitu. Nah, paru. Nah, dari paru itu oksigen akan diserap oleh darah. Ya, oleh darah lalu oksigen darah yang ada oksigen tadi masuk ke jantung. Ke jantung yang kiri. Ya. Lalu dari jantung kiri tadi darah yang ada oksigennya diedarkan ke seluruh tubuh. Setiap sel akan mendapatkan oksigen. Nggak ada sel yang nggak dapat. Padahal jumlahnya sel di dalam tubuh kita itu setiap 1 kilogram berat badan itu 1 triliun Mas. Mas Jawir beratnya berapa? 59. 59. Berarti di dalam diri Mas Jawir ada 59 triliun sel. Dan setiap sel yang hidup ya, setiap sel yang hidup akan mendapatkan oksigen. Artinya nafas yang kita barengkan nafas. Zikir yang kita barengkan dengan nafas, misalnya Allah kita barengkan dengan nafas, maka oksigen yang mendengar lafaz Allah tadi akan memberi energi ruhani itu ke dalam setiap sel tubuh kita. Itu maknawiyah ya. Ya kalau diteliti mana tulisan oksigen ya nggak ada. Ini makna maknawiyah ya. Nah jadi saya sebut apa tadi, nafas adalah wadahnya zikir. Ya itu tadi sebenarnya alasannya karena dengan bernafas kita lebih mudah membawa kesadaran zikir ke ruang dada. Ya kalau nggak nafas bukannya ke ruang dada malah naik, malah jadi mikir. Nanti kalau zikir malah gini nih. Jadi kalau ada orang zikir ininya berkerut, itu sebenarnya bukan zikir, tapi mikir. Tapi bukan salah loh gitu loh. Karena mikir itu bukan dosa gitu loh. Tapi itu belum zikir, itu masih mikir. Ia adalah pengingat konstan akan keberadaan kita, sebuah irama kehidupan yang tak pernah berhenti. Bahkan saat kita tidak menyadarinya loh. Nafas kan terus. Maka kalau kita latihan zikir nafas, makanya zikir itu bisa 24 jam. Kan terus, nafas terus. Kalau kita biasakan seperti itu ya, kita biasakan membawa zikir di dalam wadahnya yang namanya nafas itu. Indah ya. Nah, makanya itu sebenarnya mungkin dulu teman-teman atau Mas Jawahir mungkin membayangkan zikir nafas itu gimana sih caranya zikir dengan nafas, tapi sebenarnya makna-maknanya sangat dalam. Makanya saya ngajinya pelan-pelan agar ini merasuk ke tulang sumsum kita tentang zikir ini ya. Bukan sekedar pemahaman intelektual di sini, tetapi betul-betul masuk ke dalam setiap sel tubuh kita. Dalam setiap tarikan dan hembusan terdapat potensi untuk menyelaraskan diri dengan semesta, membuka gerbang menuju kedamaian batin, dan meraih kesadaran yang lebih tinggi. Jadi kita itu sering hidup itu Mas. Mas Jawahir pernah atau mungkin temannya Mas Jawahir pernah mengeluh tentang kesendirian. Iya. Dan rasa sunyi atau sendiri itu sering ditakuti kan, paling takut kan. Terutama anak-anak remaja Mas. Anak-anak remaja itu kalau nggak punya teman, mereka kebanyakan merasa menderita, merasa tidak nyaman. Padahal sebenarnya kalau kita masuk ke dunia hakikat, kita nggak pernah sendiri. Setiap hari kita itu komunikasi.
Setiap hari Mas Jawahir berkomunikasi dengan tanam-tanaman. Melalui apa? Melalui napas. Berkomunikasi dengan semesta kan melalui napas. Mas Jawahir mendapatkan oksigen dari semesta, lalu Mas Jawahir menghadiahkan CO2 kepada semesta. Itu kan komunikasi terindah itu sebenarnya. Jadi sebenarnya Mas Jawahir nggak pernah sendiri loh, Mas. Nggak pernah sendiri itu sebenarnya. Dalam aspek fisik bahkan, apalagi aspek rohaninya. Bahkan aspek fisik itu loh kita nggak pernah sendiri. Jadi nggak usah merasa kesepian. Makanya saya itu sangat senang Mas Jawahir. Mungkin sebulan sekali itu mungkin anak saya atau istri saya tahu. Saya akan tidur di kamar anak saya. Maksudnya tidur sendiri gitu di kamar. Anak tak suruh tidur sama bundanya. Saya sesekali tidur di kamar dia. Lampu saya matikan. Biar peteng dedet. Ngerasane ben koyo ngrasane gua kira maksudnya. Lalu di dalam kegelapan itu kita lebih mudah merasakan keluar hembusan nafas itu, rasakan kebersatuan itu karena kan tidak diganggu oleh fenomena visual ya. Visual. Ya, karena kan gelap. Nah itu dan itu bisa kita rasakan waktu berzikir seperti itu. Lalu kita merasakan kesatuan kita dengan semesta. Bahwa kita tidak terpisah dengan matahari. Memang Mas Jawahir pernah bisa terpisah? Enggak bisa. Lu matahari itu enggak terbit beberapa hari aja banyak orang pilek. Iya betul. Iya kan? Matahari itu orang itu sering menduga kan matahari itu fungsinya hanya menyinari. Lah coba matahari enggak pernah terbit, musim flu nanti. Iya, matahari itu sangat penting. Dan makanya sebenarnya kita itu setiap hari itu berhubungan dengan matahari, berhubungan dengan bulan. Loh iya. Makanya bulan itu pengaruhnya kan ke gravitasi ya kan? Iya, gravitasi pasang surutnya laut dipengaruhi oleh kita itu, oleh bulan. Dan itu kita saling berhubungan di dalam satu siklus semesta yang sama. Loh gitu loh. Jadi nanti enggak pernah lo merasa kesepian. Sebenarnya ya. Jadi ya kita harus menghayati hal-hal semacam ini. Lihatlah, napas adalah manifestasi nyata dari kebersatuan kita dengan semesta. Kita menghirup oksigen yang dihasilkan oleh pepohonan dan kemudian kita hembuskan sebagai karbon dioksida yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Saya tuh sering Mas. Makanya para wali itu kadang-kadang dia lihat daun nangis. Para wali lihat daun, lihat bunga itu nangis. Kalau kita kan nangisnya karena diputus cinta. Ya, lihat para wali itu lihat indahnya gunung nangis. Ya bukan nangis sedih, bukan, itu nangis rasa kebersatuan, rasa persaudaraan. Kalau bahasa tasawufnya sama-sama dari Nur Muhammad. Rasa-rasa kesatuan. Rasa-rasa kesatuan itu. Sehingga para wali kalau melihat semesta itu bergetar hatinya, langsung zikir. Lihat daun zikir, lihat langit zikir, lihat bulan zikir. Kalau kita zikir kalau lihat masalah. Baru zikir. Padahal zikir itu makanya latihannya dengan nafas. Biar setiap hari itu, biar setiap saat. Jadi kalau nanti Mas Jawahir pas santai lalu bernafas lalu ingat zikir gitu loh Mas. Iya kan? Ya karena sudah membiasakan tiap hari latihan. Allah la ilaha tarik nafas, ilallah hembuskan nafas. Latihan seperti itu kan lama-lama kalau tarik nafas kan ingat zikir. Nah, sudah ke bawah di dalam kesadarannya. Ini adalah sebuah siklus sempurna. Sebuah tarian abadi antara memberi dan menerima dengan semesta. Nggak usah sombong Mas. Kita itu kadang-kadang kan ada, memang betul bahwa manusia itu khalifatullah fil ard. Namanya khalifatullah itu justru nggak boleh kejam. Iya kan? Ya, godaane penguasa itu kejam dan zalim. Iya enggak? Iya. Itu godaane penguasa. Maka kalau kita ini dengan semesta lalu kita zalim, merusak lingkungan, buang sampah sembarangan, itu sebenarnya kan sampean tidak sufi sebenarnya. Kalau sufi itu dia melihat daun yang kekurangan air aja tergerak hatinya untuk membantunya. Gerakannya bukan karena urusan dunia, tak sirami biar nanti berbuah bisa saya makan, bukan. Karena khalifatullah fil ard. Karena khalifah maka manusia harus punya Rahman Rahim. Harus punya cinta kasih di dalam dirinya. Oh, itu. Dalam setiap momen kita secara harfiah terhubung dengan pohon di hutan belantara nun jauh di sana. Dengan lautan, dengan atmosfer bumi. Napas menunjukkan bahwa ide tentang diri yang terpisah dan terisolasi dari lingkungan adalah ilusi.
Jadi kalau orang merasa sendiri, dia sedang hidup di dalam ilusi. Kenyataannya tidak. Faktanya, realnya tidak, Mas Jawahir. Realnya kita hidup bersama dengan semesta. Dan kebersamaan itu tampak nyata di dalam nafas. Ya, tampak nyata di dalam nafas. Kita bukan entitas yang berdiri sendiri, namun kita adalah bagian integral dari jaringan kehidupan yang luas dan saling terkait. Coba kalau orang itu hidup seperti itu, penuh cinta kayak gitu, Mas. Bukan hanya dengan kekasih. Kalau itu sih hawa nafsu kayaknya. Kayaknya, saya nggak tahu loh ya. Ini cuma kayaknya. Silakan dihayati sendiri-sendiri. Ya, silakan dihayati sendiri-sendiri, begitu apa enggak ya. Nah itu ya, jadi nafas itu sedalam itu maknanya. Dia bukan hanya sekedar gerak urip gitu, tetapi nafas adalah komunikasi rohani kita dengan semesta. Nanti bahkan bukan cuma rohani, fisik loh. Iya, nah pinter sampai. Bukan hanya fisik, bukan hanya rohani, bahkan fisik dan psikologis. Maka orang itu sering ya, kalau coba Mas Jawahir pernah nggak? Misalnya hatinya gundah, terus keluar rumah, lihat atau rekreasi lah. Biasanya healing lah. Healing lah ke Tawangmangu misalnya. Kenal nggak Tawangmangu? Iya, kawan-kawan. Ya, lalu lihat hamparan yang luas itu. Kan secara psikologis kita lebih nyaman ya. Iya kan? Iya. Makanya sumpek neng kamar. Lalu kita keluar. Lalu kita bisa menghirup udara yang lebih segar. Itu nanti bisa dijelaskan Mas secara kedokteran. Makanya orang kalau nafasnya keliru, nafas keliru ya. Misalnya nafas keliru itu nafasnya nafas dada. Jadi kalau bernafas itu yang mengembang dada atasnya. Ini bukan keliru salah nafasnya. Bukan ya. Bukan gitu. Ini kan kita konteksnya ruhania ya. Kalau konteks di ilmu-ilmu yang lain kan ada. Ilmu lain itu kan ada nafas sebagai nafas dada itu ya ada. Tapi ini dalam konteks ini ya, dalam konteks bikin nafas. Kalau orang terlalu sering nafas dada, maka oksigen di dalam tubuh kurang bagus, Mas. Kalau oksigen dalam tubuh kurang bagus, ya gampang stres. Loh orang dia apa-apa kayak gitu stres. Itu kalau orang dia tidak bernafas dengan benar. Maka kalau Mas Jawahir lihat saya kalau pas ngajari di pengajian ya, kan sebelum saya ajari zikir nafas kan saya ajari cara bernafas dulu. Karena itu sebenarnya bukan kunci ruhaniyah ya. Itu kunci menuju nuansa ruhaniyah. Menuju bukan itu ruhaniyahnya bukan, tapi itu menuju ke sana. Sebenarnya itu bisa saya jelaskan lewat ilmu gelombang otak, bisa saya jelaskan ya. Tapi saya mau jelaskan gini Mas Jawahir. Kalau teman-teman merasa, tapi ini latihan ini kalau teman-teman nggak nyaman nggak usah dilanjutkan ya. Ini saya mau memperdalam tadi yang nahan nafas dulu Mas. Jadi gini, kalau orang misalnya Mas Jawahir ini hatinya nggak enak nih, terus tarik nafas. Kalau bisa selambat-lambatnya tarik nafasnya. Ya digembung lalu tahan. Nah menahan nafas penuh ya tadi ya di depan ya ada tahan nafas penuh itu tahan nafas setelah tarik nafas. Namanya tahan nafas penuh. Itu membuat oksigen banyak Mas dalam tubuh. Itu menenangkan. Oh. Menenangkan. Jadi Mas Jawahir akan memiliki daya fokus, konsentrasi yang lebih bagus. Ya nanti saya jelaskan ya. Sebab penjelasan ilmiahnya harus PPT sih, harus pakai PowerPoint ya biar lebih mudah. Nah, lalu Mas Jawahir waktu menghembuskan nafas pas kosong lalu tahan nafas, itu akan membuat Mas Jawahir lebih mudah merasa satu dengan semesta. Itu ya rasanya kayak gimana gitu. Ya coba nanti dipraktekkan, tetapi sekali lagi nanti dikasih ini Mas tanda pentung gitu. Iya. Hati-hati warning. Dikasih ya. Iya. Jadi warning sebab banyak yang merasa tidak nyaman. Ini saya hanya memberi pilihan. Tapi nanti teman-teman silahkan lakukan 1-2 kali. Kalau rasanya nyaman teruskan, kalau nggak nyaman nggak usah. Maksud saya begini, jangan tidak nyaman terus dipaksa. Nah, itu malah beresiko itu. Ya senyamannya aja. Nggak senyamannya aja. Nah, itulah mengapa saya sebut nafas itu sebagai wadahnya zikir. Bernafaslah dengan benar, ya nafas benar itu nafasnya dada, nafasnya perut, ya nafas perut. Mengapa demikian? Nah, saya mau jelaskan nih. Kalau Mas Jawahir tarik nafas, begini dulu. Paru-paru kita, paru-paru kita kan ada paru atas ya Mas. Yeah. Ini paru atas nih, ini paru bawah. Sebut aja 2 lah. Yeah. Sebenarnya 3 sih. Ya coba. Ya, ada 3 bagian ya. Yang kanan itu ada 3 bagian, yang kiri cuma 2 Mas. Karena ada jantung di sana. Yeah. Nah, sekarang Mas Jawahir coba. Kalau Mas Jawahir nafas dada.
Maka yang mengembang itu yang di atas, di paru atas. Nah, yang menyerap oksigen nanti paru atas yang paling banyak. Padahal, nah ini kuncinya, bisa dicatat ya di bukunya ya. Paru-paru atas hanya menyerap oksigen 30%. Kemampuan maksimalnya. Sehingga kalau teman-teman menggunakan nafasnya napas paru, ya, napas dada, maka oksigen yang terserap sedikit. Efeknya kalau oksigen kurang, stres otak itu, gampang stres. Karena organ tubuh yang paling membutuhkan oksigen itu otak. Otak itu sangat sensitif terhadap kekurangan oksigen, Mas. Yang langsung pingsan itu ya? Bisa, ya langsung ya pingsan, ya stres, ya depresi gitu. Makanya sebenarnya pengobatan semacam depresi, anxiety, kecemasan itu kalau kita nggak mau masuk ke dalam zikir nafasnya atau nafas secara spiritual, ya latihan nafas biasa saja secara fisik gitu, itu aja sudah bermanfaat. Sebaliknya jika kita nafas perut, nafas perut itu nafasnya bayi, ya, lihat aja bayi itu. Kalau nafas ya begitu itu, nafasnya perut, kalau yang mengembang itu perutnya. Padahal paru-paru bawah itu menyerap oksigen sampai 70%. Jadi kalau teman-teman waktu tarik nafas perutnya maju, paru-paru bawah kan mengembang. Ya kan, paru-paru bawah kan mengembang. Dia menyerap oksigen lebih banyak. Kalau tadi nafasnya dada menyerap oksigennya sedikit. Sehingga kecenderungannya kurang oksigen. Tapi kalau dia kalau dia nafas perut menyerap oksigennya lebih banyak. Sehingga pikiran itu tiba-tiba tenang. Padahal itu kita belum masuk ke zikirnya loh ya. Baru latihan nafasnya loh ya. Nah itu jadi berlatihlah seperti itu, tarik nafas, perut maju, menghembuskan nafas, perut. Kalau bisa hidung-hidung, nanti teman-teman akan melihat banyak variasi ya. Jadi hidung mulut, hidung mulut-mulut, ya itu variasi. Tetapi untuk latihan pertama paling bagus hidung-hidung untuk latihan. Kalau sudah biasa begitu, nanti teman-teman mau latihan nafas. Ini bukan masuk zikir nafas ya. Ya latihan nafas itu kan banyak itu. Ya, apalagi teman-teman lihat konten-konten YouTube tentang nafas ya, saya kira banyak juga. Banyak buang. Nah sehingga hanya dengan nafas secara fisik saja itu sudah bermanfaat. Satu, nafas perut. Kedua tadi yang kalau nafas perut nggak ada risikonya ya. Yang berisiko tadi nahan nafas. Ya, kalau tahan nafas memang agak berisiko, tetapi kalau teman-teman bisa itu bagus sekali. Jadi latihan tarik nafas, tahan, hembuskan. Sedikit-sedikit lah, jangan sampai menahannya berlebihan sampai wah. Betul. Ya itu nanti agak ada beberapa yang tidak nyaman, Mas. Ya tidak semua tidak nyaman, tapi ada beberapa tidak nyaman sehingga itu agak berisiko. Nah, ini pendahuluan kita tentang nafas ya, Mas ya. Saya berharap teman-teman memahaminya sehingga nanti sebelum kita masuk ke zikir nafasnya, teman-teman juga sebaiknya sudah terbiasa nafas dengan baik. Nah, di sini tidak ada, tapi teman-teman bisa lihat di playlistnya nafas. Ngaji nafas. Itu banyak itu sudah. Latihannya banyak bolak-balik. Cuma kan nyuwun sewu ya, kadang-kadang kan teman-teman nggak mau nyari. Jadi kan kalau mencet di channel Tasawuf Indonesia, itu kan nanti banyak. Pencet lihat channel kan gitu kan. Nah, nanti di channel itu kan videonya banyak. Banyak banget. Terus ada playlistnya. Nah, kalau udah di playlist itu ada latihannya bolak-balik ya. Sehingga sebelum kita masuk ke zikir nafasnya, teman-teman sebaiknya caranya bernafas sudah baik dulu. Walaupun itu nggak wajib. Jadi kalau nanti teman-teman walaupun nafasnya masih nafas dada, mau zikir nafas boleh, tetapi kurang optimal gitu loh. Tapi baik. Lumayan daripada enggak. Ya saya kira gitu Mas Jawair ya. Untuk hari ini kita lanjutkan Senin depan ke paragraf berikutnya ya. Terima kasih. Akan saya tutup dengan satu quote. Napas menunjukkan bahwa ide tentang diri yang terpisah dan terisolasi dari lingkungan adalah ilusi. Kita bukan entitas yang berdiri sendiri, namun kita adalah bagian integral dari jaringan kehidupan yang luas dan saling terikat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.